Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Kita selalu ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas istilah kualat yang sering muncul di kalangan kita. Karena istilah kualat ini tentu tidak asing dan bahkan mengakar pada pikiran kita atau bahkan pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan pesantren. Karena bahasa kualat ini biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia pada saat seseorang melakukan kesalahan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang yang dianggap lebih mulia. Misalkan ada anak yang berani dengan orang tua, kemudian murid berani dengan guru, kemudian berani menyakiti orang yang dizolimi, maka nanti akan terkena kualat. Nah teman-teman, istilah kualat ini sebetulnya di dalam Islam tidak ada pembahasan secara khusus atau bab kualat. Namun secara praktis juga disinggung baik di dalam Al-Quran, hadis Nabi maupun qaul atau pendapat para ulama. Namun itu pun di dalam kasus tertentu dan di dalam wilayah-wilayah tertentu. Bukan semua digebyah-uyah, bukan semuanya dianggap sama. Misalkan jika seseorang melakukan sesuatu nanti kualat, murid berbeda pendapat dengan guru kemudian kualat. Bukan seperti itu teman-teman. Karena dari era zaman salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu, berbeda dengan pendapat guru itu hal biasa, apalagi berkaitan dengan keilmuan. Karena perbedaan pendapat itulah sebagai simbol keluasan sebuah ilmu pengetahuan, bukan sebuah fanatisme atau bahkan kebencian terhadap yang berbeda. Berkaitan dengan nasabah alawi, seseorang juga ada yang mengatakan, jika kalian berani menggugat, berani meneliti nasabah alawi yang pada saat itu mengklaim sebagai Habib keturunan Rasulullah, maka nanti akan mendapatkan kualat atau mendapatkan naas, istilahnya mendapatkan sesuatu yang buruk lah. Apakah betul seperti itu teman-teman? Mari kita bahas terlebih dahulu apa kualat itu. Dari sisi pengertian, di dalam kitab-kitab Turos memang tidak ada istilah kualat dibahas secara khusus dan di dalam bab tertentu. Ini saya jelaskan teman-teman ya. Karena ada beberapa komentator ketika saya menjelaskan sesuatu langsung diserang. Yang saya bahas adalah bab khusus. Kemarin saya dibahas tentang bab mubahalah. Memang tidak ada, bab mubahalah sendiri itu nggak ada. Tapi juga disinggung, pernah disinggung. Bukan berarti itu sesuatu yang berlaku dan dibuat pasal-pasal tertentu tentang mubahalah. Nah ini kita bahas tentang kualat. Dari sisi pengertian, dalam kamus Arab tidak ditemukan. Misalkan di Mu'jam Al-Wasit atau di Lisanul Arab, ini merupakan bagian dari induk kitab lughah atau kamus bahasa Arab, tidak ada. Karena istilah kualat ini biasa digunakan oleh masyarakat lokal Indonesia. Sehingga ketika kita cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasti kita temukan. Di dalam KBBI, istilah kualat adalah efek atau mendapat bencana atau mendapatkan naas karena mungkin berani dengan orang tua atau berbuat jahat atau berbuat zalim kepada orang lain. Misalnya mengejek, lalu mereka mendapatkan naas dari seseorang yang dia sakiti. Lalu apakah Islam pernah membahas tentang kualat teman-teman? Karena kualat ini berkaitan dengan sebuah keyakinan, yaitu meyakini adanya sebuah kekuatan dari hal tertentu,
atau kejadian tertentu yang terkadang sebagian masyarakat menganggap itu kekuatan tersendiri, bukan dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira seperti apa faham Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kualat ini? Dalam kitab Kifayatul Awam, yang merupakan salah satu kitab yang dijadikan rujukan santri di Nusantara ini, di sana dijelaskan, wa amma ma yaqa'u mim mauti syahsin au idaihi inda i'tiradihi mathalan ala waliyin minal awliya fahuwa bi khalqillahi ta'ala yakhluquhu inda ghadabil waliyyi ala hadzal mu'tarid. Ini dijelaskan jika seseorang ada yang menyakiti salah satu dari wali Allah atau kekasih Allah, kemudian dia mati setelah menyakiti wali tersebut, atau dia mendapatkan naas atau kesialan gara-gara setelah menyakiti wali tersebut, pada dasarnya itu bukan dari efek wali tersebut. Lalu apa? Fahuwa bi khalqillahi ta'ala yakhluqu inda ghadabil waliyyi ala hadzal mu'tarid. Yaitu semua itu tetap di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tetap di bawah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjadi secara kebetulan dan bersamaan dengan marahnya wali tersebut. Misalkan wali disakiti oleh seseorang dan seseorang yang menyakiti kemudian sakit atau terkena naas atau bahkan meninggal dunia, ini bukan efek dari wali tersebut, karena takdirnya Allah bersamaan dengan marahnya si wali tersebut. Sehingga pada hakikatnya wali, walaupun dia dianggap makhluk suci, bukan berarti dia memberikan efek bagi orang lain. Nah, perlu diketahui teman-teman, bahwa meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istilah taksir atau efek. Misalkan ada seseorang yang jatuh atau kecelakaan, oh ini gara-gara kamu baru saja menyakiti wali tersebut atau menyakiti Habib tersebut, gara-gara kalian membahas nasab Ba'alawi misalkan. Jika kita meyakini adanya efek tersebut, ini bagian dari syirik teman-teman. Sedangkan syirik ini berkaitan dengan akidah kita. Tentunya hukumnya dosa. Di dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak akan mengampuni dosa seseorang yang melakukan syirik dan masih mengampuni dosa selain syirik. Jadi yang tepat, misalkan ini terjadi atau hal-hal buruk terjadi, ini berjalan secara sunatullah. Mengapa? Karena di alam semesta ini berkaitan dengan vibrasi atau getaran, atau biasa kita kenal dengan istilah magnetisme, yaitu hukum tarik-menarik atau hukum law of attraction. Jika seseorang menanamkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan jika dia menanamkan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Nah, ini berjalan secara sunatullah, dan sunatullah itu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Bukan karena efek dari seseorang tersebut atau yang biasa kita kenal dengan istilah kualat. Nah, kemudian Syekh Imam Hasan Al-Basri juga menyinggung tentang kualat di dalam kitab Mausu'ah Ibnu Abi Dunya. Di sana beliau mengatakan, man roma akhahu bidambin qattaba ilallahi jalla wa'azza minhu lam yamut hatta yabtaliyahu bih. Barang siapa yang menghina atau mengejek saudaranya yang telah berbuat dosa, dan padahal seseorang tersebut sudah bertaubat, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai dia juga merasakan hal yang sama. Misalkan ada seseorang yang melakukan maksiat, apakah itu mencuri, apakah itu zina, dan kita mengejeknya, meremehkan, atau menghinanya,
maka dikhawatirkan seseorang yang melakukan hal tersebut akan mengalami hal yang sama dengan orang yang diejek tersebut. Ini pendapat Syekh Hasan Al-Basri. Dari dua pendapat ulama tersebut, tidak menafikan adanya kualat, namun juga tidak mengisbatkan atau menetapkan adanya kualat, melainkan itu membahas berkaitan dengan amal kebaikan seseorang. Jika seseorang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika dia menanam keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Sehingga sebetulnya konsep kualat ini tidak ada di dalam Islam. Nah, berkaitan dengan mengklaim nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh oknum-oknum klan tertentu, misalkan Ba'alawi, karena yang paling tren, yang paling populer adalah klan Ba'alawi, karena dulu mereka menganggap dirinya adalah keturunan Rasulullah yang paling sahih. Ternyata setelah diteliti tidak cukup bukti atau bahkan maudhu, tidak ada bukti yang jelas tentang status keturunan Rasulullah yang mereka klaim. Maka seperti ini bagian dari sebuah kemungkaran, teman-teman. Maka jika ini kemungkaran dan mereka tidak mau taslim, tidak mau menerima kebenaran dari hasil penelitian, tetap bersikukuh menganggap dirinya keturunan Rasulullah, maka mereka juga bagian dari perilaku kemungkaran. Nah, ketika seseorang melakukan kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk memeranginya. Nah, kemungkaran apa yang muncul? Berkaitan dengan nasab, yaitu mereka mengklaim nasab mereka sambung dengan Rasulullah, dan ternyata tidak. Maka masuk dalam hadis ini. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man idda'a nasaban la ya'rifu kafaro billahi, wa man intafa min nasabin wa indaqqa kafaro billahi, rawahu at-Tabrani. Barang siapa mengaku-ngaku nasab yang mana dia sendiri tidak tahu nasab tersebut, maka dianggap kufur, yakni kafara billah. Dia adalah bagian dari seseorang yang melakukan kekufuran. Dan begitu juga sebaliknya. Waman intafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Barang siapa yang tidak mengakui nasabnya atau garis keturunannya, walaupun hanya sedikit, maka dia juga bagian dari kafir atau seseorang yang melakukan kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, oleh karena klaim nasab Ba'alawi yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa bukti yang jelas adalah sebuah kemungkaran, maka melawan kemungkaran adalah hal yang wajib bagi kita semua tanpa terkecuali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kita semua yang melihat sebuah kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk meluruskan atau menghentikan kemungkaran tersebut. Pertama dengan kekuatan kita, bihadihi, dengan kekuasaan kita, dengan kebijakan kita. Namun jika kita tidak mampu merubahnya atau menghentikannya dengan sebuah kekuatan, maka fabilisanihi, yaitu dengan lisan kita. Nah, ternyata juga tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisan kita, fabiqalbihi, maka cukup dengan ingkar hati. Artinya hati kita tidak percaya. Nah, ketika melihat nasab Ba'alawi yang tidak sambung dan kemudian mereka tetap ngotot mengklaim bahwa dirinya bagian dari dzurriyyah Rasul, maka bagi masyarakat awam cukup ingkar, cukup tidak dipercayai. Karena itu lebih bagus daripada diam. Kenapa? Karena jika kita diam dan mengiyakan atau mengaminkan apa yang mereka klaim bagian dari dzurriyyah Rasulullah, maka kita juga bagian dari orang-orang yang melakukan kemungkaran. Maka berhati-hatilah. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita
pada saat ini. Yang pertama, menakut-nakuti masyarakat dengan istilah kualat pada saat kita meneliti nasab Ba'alawi atau membahas nasab Ba'alawi. Itu semua tiada lain dan tiada bukan adalah kepentingan politik atau hasil politik kolonialisme atau politik penjajah. Apa tujuannya? Yaitu untuk membungkam masyarakat supaya tidak bersuara atas kemungkaran atau bersuara untuk menegakkan kebenaran. Jadi teman-teman, mulai sekarang jika ada istilah hati-hati, kamu nanti kualat, tidak usah percaya. Karena mereka la yadurru wa la yanfa'u. Tidak berbahaya, juga tidak memberikan dampak positif. Sehingga tidak perlu ditakuti. Dan boleh dibuktikan. Jika mereka memiliki dampak kualat, boleh dibuktikan. Dan faktanya tidak akan terkena kualat, teman-teman. Karena apa? Kita menegakkan sebuah kebenaran dan meredupkan sebuah kemungkaran. Kemudian kesimpulannya kedua, Ba'alawi memang layak atau bahkan wajib untuk dikuliti sampai ke akar-akarnya. Karena mereka melakukan sesuatu yang fatal, yaitu mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW tanpa bukti yang jelas dan memanfaatkan nama besar Rasulullah SAW untuk kepentingan status sosial dan ekonomi. Nah, ini fatal dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan beragama, khususnya di Indonesia ini. Kemudian kesimpulannya ketiga, di sini tidak ada kualat, teman-teman, jika kita membahas atau meneliti nasab Ba'alawi. Karena mengungkap sebuah kebenaran itu bagian dari jihad dan justru mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga silahkan ungkapkan, tebarkan terus kebenaran ini. Jangan biarkan Ba'alawi semakin merajalela dengan menggunakan nama besar Rasulullah SAW. Dan yang keempat, yang perlu diketahui oleh masyarakat semuanya, wajib bagi seluruh masyarakat untuk ikut mengambil bagian atau ikut andil dalam membersihkan nama besar Rasulullah SAW sebagai Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, yaitu sebagai penutup para nabi dan rasul, dan ini tidak boleh ditandingi. Mungkin seperti itu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.